Kampus tumbuh menjulang, menjelma bangunan megah di tengah kota. Tapi, akar pengetahuan yang seharusnya menghidupi perlahan mengering. Di balik dinding yang rapi dan papan nama yang mentereng, semangat belajar tak lagi menjadi nyawa. Ruang-ruang kelas penuh, tapi ruang diskusi kian kosong. Suara tawa terdengar ramai, tapi tak satu pun yang mengeluarkan gagasan. Kampus yang seharusnya jadi taman berpikir, kini terasa seperti pabrik ijazah. Apa gunanya gedung tinggi jika pikiran di dalamnya tak pernah bertumbuh? Suasana kampus di pagi hari ramai seperti biasa. Parkiran penuh dengan suara langkah tergesa-gesa, tawa bersahutan, motor yang datang dan pergi. Mahasiswa berjalan pelan ke kelas. Beberapa sibuk berjalan sambil bercerita. Sementara yang lain sudah tenggelam di layar ponsel masing-masing. Lorong-lorong kampus dilalui seperti biasa, tanpa tergesa, tanpa benar-benar memikirkan apa yang akan dipelajari. Sampai akhirnya masuk ke ruang kelas, duduk, tapi belum tentu siap. Banyak yang hadir secara fisik, tapi pikirannya entah di mana. Layar ponsel tetap menyala, bahkan ketika dosen mulai menjelaskan. Mata terbuka, telinga mendengar, tapi tak semua benar-benar menyimak. Dan saat perkuliahan selesai, semua kembali keluar, tapi bukan menuju buku ataupun perpustakaan. Tongkrongan tetaplah menjadi sebuah tujuan. Meja-meja terisi, kopi mulai diseruput, dan domino mulai disusun. Percakapan ringan pun mulai mengalir tentang hal-hal sepele yang jauh lebih penting dan terasa lebih asyik daripada isi kelas. Suasananya akrab, nyaman, seolah waktu belajar memang hanya sebuah jeda di antara rutinitas nongkrong. Mahasiswa hari ini malas berpikir, bukan karena mereka bodoh, tapi karena terlalu nyaman. Kita lebih mengetahui tren TikTok daripada buku-buku yang dikeluarkan oleh penulis-penulis yang terkenal. Kita takut salah, takut berbeda, dan memilih diam dan mengikuti arus. Kita datang demi absensi, diam demi nilai, dan kritik dianggap sebagai sebuah gangguan. Kampus kehilangan daya berpikirnya karena kita berhenti membaca. Jika kamu tersinggung, mungkin kamu yang dimaksud. Mahasiswa kini hanya jadi konsumen ide, bukan lagi produsen gagasan. Kita lebih sering sibuk pada perlombaan CV daripada menciptakan suatu gagasan. Dan di saat ada yang berbicara tentang ketidakadilan, kita hanya bilang, itu bukan urusan saya. Yang lemah akan patuh, yang patuh akan tenang, dan yang tenang akan dilupakan. Apakah kita rela menjadi generasi yang dilupakan sejarah? Dulu, mahasiswa membaca karena gelisah. Sekarang, kita gelisah, tapi lebih memilih membuka notifikasi, bukan halaman buku. Kita mungkin bukan generasi yang paling pintar, tapi kita bisa menjadi generasi yang paling sadar. Tapi
Kesadaran hanya akan tumbuh jika kita berani keluar dari kebisingan kosong. Buka buku, Buka pikiran, karena tanpa membaca, kita hanya tumbuh tanpa gagasan. Kampus ini punya perpustakaan. Bangunannya besar, berdiri tenang di antara hiruk-pikuk mahasiswa yang berlalu lalang. Dari luar, ia tampak megah, seolah menyimpan ribuan jawaban yang siap untuk dijelajahi dan ditemukan. Tapi, saat pintu dibuka, yang terdengar hanyalah sunyi. Lorong-lorong panjang, rak-rak tinggi, meja-meja baca, semuanya tertata rapi. Tapi sangat sepi. Tidak ada langkah kaki tergesa-gesa mencari referensi. Tidak ada desah napas yang larut dalam bacaan. Buku-buku berdiri tegak di rak, menunggu disentuh, menunggu dibaca, menunggu dianggap penting. Di ruangan yang luas ini, tak lebih dari 1-2 orang yang terlihat. Mereka duduk diam, membaca dalam hening, dan sisanya kosong. Tak ada suara, tak ada ramai, hanya detik jam yang terus berjalan. Inilah perpustakaan kampus, ruang yang dibangun untuk menampung kehausan akan ilmu, tapi justru ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya haus. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan lain, atau mungkin membaca sudah tak lagi jadi bagian dari kebiasaan. Bukan karena fasilitas tidak ada, tapi karena kita lupa bahwa pemikiran tak tumbuh dari sekedar hadir di kelas. Ia tumbuh dari keingintahuan, dari rasa ingin tahu yang terus diasah, dan di ruangan ini rasa itu terlihat perlahan menghilang. Di sudut kampus yang tak jauh dari gedung perkuliahan, ada lapak baca buku sederhana. Beberapa buku disusun rapi di bawah langit terbuka. Tak ada daftar hadir, tak ada aturan yang mengikat. Siapapun boleh datang, duduk, membaca, tapi tak banyak yang melakukannya. Di tengah lalu lalang mahasiswa dan suara kendaraan yang terus lewat, lapak baca ini terasa sunyi. Hanya ada beberapa orang duduk santai, berdiskusi ringan tentang buku-buku yang ada. Tidak ramai, tapi juga tidak benar-benar kosong. Mereka berbicara perlahan tentang isi buku, tentang makna, tentang apa yang jarang kita temui di ruang kelas. Buku-buku itu diam, tapi menyala dalam percakapan kecil di sekeliling mereka. Puluhan orang berlalu lalang, hanya melihat, tapi tidak singgah. Menariknya, beberapa penjual minuman dan boba selalu saja ramai. Kursinya cepat terisi, gelas kopi kian berganti. Tapi ini bukan salah kedainya ya, melainkan menggambarkan ruang mana yang lebih sering kita pilih. Lapak baca ini hadir bukan hanya untuk memaksa, bahkan tidak memaksa sama sekali. Ia hanya menawarkan sebuah ruang pelan di tengah budaya yang serba cepat ini. Dan disinilah pertanyaan itu muncul.
Apakah kita benar-benar tidak punya waktu? Atau kita tidak lagi memberikan waktu untuk membaca? Di tengah hiruk-pikuk yang tak henti, masih ada yang memilih diam. Saat banyak yang sibuk berbincang, bermain, nongkrong, atau sekedar berlalu lalang, ada yang tetap tenang, membuka halaman demi halaman sebuah buku. Jumlah mereka memang tak banyak, tapi cukup untuk membuat kita yakin dan percaya bahwa semuanya belum sepenuhnya hilang. Masih ada yang peduli, masih ada yang mencari, masih ada yang memilih untuk membaca. Bukan karena disuruh, tapi karena memang merasa perlu. Mereka memang tak mencolok, tak menuntut pujian, tapi kehadiran mereka adalah sebuah penanda bahwa harapan itu belum padam. Literasi belum sepenuhnya mati di tengah arus kesibukan. Dan mungkin dari mereka akan lahir gelombang kecil yang perlahan tumbuh, mengajak yang lain, menyadarkan yang lupa, karena perubahan besar selalu dimulai dari segelintir yang berani berbeda. Di tengah kesibukan dan kebiasaan yang terus berulang, kadang kita lupa bahwa buku menyimpan sesuatu yang tak bisa diberikan layar ponsel atau bahkan percakapan singkat di sebuah tongkrongan. Dalam diamnya, buku menawarkan dunia yang sangat luas, wawasan, imajinasi, dan pemahaman yang memperdalam cara kita melihat hidup. Membaca bukan soal pintar semata, tapi tentang membentuk cara berpikir, mengenali nilai, dan menyiapkan diri menghadapi dunia nyata. Karena dalam setiap lembar tersimpan sebuah kemungkinan, dan dalam setiap kata ada cahaya yang akan menuntun. Eko Prasetyo dalam bukunya pernah berkata, mahasiswa bukan alat produksi, tapi kekuatan moral. Mari bersama-sama kembali membaca buku untuk melawan diam dan terus bersuara. Paulo Freire dalam bukunya pernah berkata bahwa yang bisa mengubah dunia adalah mereka orang-orang yang bisa membaca realitas. Jadi, oleh karena itu, jangan cuma hadir di kelas, tapi hadirlah juga dalam pikiran. Hari ini kita mulai dengan satu buku, satu perubahan. Oleh karena itu, mari bangkitkan budaya literasi. Karena mahasiswa yang membaca takkan mudah dibohongi. Bangun ruang baca di kampus mulai dari satu buku. Jangan tunggu sistem dan mulai dari kamu. Bangun ruang baca di kampus Mulai dari satu buku, jangan tunggu sistem dan mulai dari kamu. 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 Tengah dunia yang berlari, membaca mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Dalam keheningan halaman, gagasan tumbuh, dan kesadaran pun kian berkembang. Membaca bukan hanya tentang kata, tetapi cara pandang yang disusun secara perlahan. Oleh karena itu, mari luangkan waktu untuk melambat, karena perubahan besar dimulai dari mereka yang berani memahami lebih dalam.